Halo, berjumpa lagi di channel ini. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang negara yang mendapat peringkat pertama sebagai negara dengan wanita tercantik berdasarkan misosologi.id. Negara itu adalah Venezuela. Venezuela dengan nama resminya Republik Bolivarian Venezuela adalah sebuah negara di ujung utara Amerika Selatan. Negara ini berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudra Atlantik di sebelah utara, Guyana di bagian timur, Brazil di selatan, dan Kolombia di barat. Di lepas pantai Venezuela, terdapat negara-negara Karibia, yaitu Aruba, Antillen Belanda, dan Trinidad and Tobago. Sejarah singkat. Sejarah negara Venezuela dimulai sejak Christopher Columbus menemukan Venezuela pada saat pelayarannya yang ketiga menuju dunia baru. Pada tanggal 1 Agustus 1498, Columbus tercatat sebagai orang Eropa pertama yang menginjakan kakinya di dataran utama Amerika Selatan. Kemudian ia menghabiskan waktu 2 minggu untuk meneliti daerah Delta Rio Orinoco. Columbus mempercayai bahwa yang ditemukannya adalah Taman Eden atau Garden of Eden. Setelah dia kagum terhadap sumber-sumber alam yang membentang, air yang segar dan bersih, serta perhiasan-perhiasan mutiara yang dipakai penduduk setempat. Ekspedisi Spanyol yang kedua selang 1 tahun kemudian dipimpin oleh Alfonso de Ojeda dan Amerigo Vespucci. Mereka berlayar ke arah barat menyusuri pantai Tierra Firme sejauh Lago de Maracaibo. Di sana, gubuk-gubuk orang pribumi dibangun di atas gundukan batu di atas danau yang kemudian dikenang sebagai Vespucci of Venice. Itulah yang menyebabkan ia memberikan nama daerah penemuannya sebagai Venezuela atau Little Venice. Dengan cepat, berita ini menyebar ke seluruh dataran Spanyol dan ekspedisi-ekspedisi selanjutnya dilakukan secara rutin. Mereka dikendalikan oleh nafsu untuk menguasai, mencari kekuasaan dan kekayaan. Penyebabnya karena mereka menemukan mutiara-mutiara indah serta hasil pertambangan lainnya, dan dimulailah penjajahan di benua tersebut. Dulu, perampasan Venezuela oleh bangsa Spanyol berjalan lamban dan sulit. Tetapi berangsur-angsur mereka berhasil merebut kawasan itu dan membangun jaringan kota. Pada tahun 1528, Charles V, Raja Spanyol dan Kaisar Roma Suci, melimpahkan hak menempati dan mengembangkan Venezuela kepada perusahaan Bank Welser Jerman. Administrasi Welser melakukan banyak hal, tetapi tindakan mereka menimbulkan permusuhan rakyat sehingga pada tahun 1556, Raja Spanyol membatalkan konsesi Welser. Pengendalian Venezuela kembali ke tangan Spanyol, yang kemudian mengambil alih tugas mengkolonisasi Venezuela. Caracas dibangun pada tahun 1567 dan menjadi ibu kota pada tahun 1577. Selama masa penjajahan, Venezuela diperintah oleh perwakilan kerajaan Spanyol. Para birokrat kerajaan memegang pucuk pemerintahan, sedangkan para pastor Spanyol, mereka memegang jabatan gereja tertinggi. Golongan Kriolos, kulit putih kelahiran Amerika, memiliki lahan dan mengendalikan politik dan agama, tetapi mereka hanya sampai pada tingkat lokal saja. Ada lagi golongan mestizo, mereka ditempatkan pada posisi yang lebih rendah oleh golongan minoritas kulit putih. Suku Indian yang hidup di pedalaman benar-benar terpisah dari kehidupan sosial dan budaya Eropa. Sedangkan golongan negro dipekerjakan sebagai budak di perkebunan pantai Karibia. Karena rasa tidak puas, baik dari golongan Kreol yang paling kaya maupun yang sangat miskin, terjadilah gerakan untuk merdeka. Keinginan untuk wanita sendiri bertambah kuat setelah revolusi di Amerika Serikat pada tahun 1776 dan di Prancis pada tahun 1789 berhasil.
Masa akhir penjajahan akhirnya tiba setelah pada bulan April 1810 dengan jatuhnya Spanyol ke tangan Napoleon Bonaparte. Kreol Venezuela menyingkirkan gubernur Spanyol di Caracas dari jabatannya dan membentuk dewan untuk mengambil alih pemerintahan. Kemerdekaan Venezuela diproklamirkan pada tanggal 5 Juli 1811 dengan negara yang berbentuk suatu konfederasi. Pernyataan ini memancing perang dasawarsa antara patriot Kreol melawan kerajaan, yang berakhir dengan kemenangan yang menentukan bagi patriot di pertempuran Carabobo pada tanggal 24 Juni 1821. Akhirnya, Venezuela melepaskan rantai kolonialisme yang mengikatnya atas Spanyol. Dua tokoh perlawanan Venezuela adalah putra Caracas Simón Bolívar, yang merupakan negarawan prajurit besar Amerika Selatan. Dan satu lagi ada Francisco de Miranda. Dia adalah nenek moyang gerakan kemerdekaan. Simón Bolívar adalah pembebas, bukan hanya bagi negerinya sendiri, tetapi juga bagi Kolombia, Ekuador, Peru, dan Bolivia. Dari Republik Venezuela, Granada Baru, Ekuador, dan yang sekarang menjadi Republik Panama, ia membuat Republik Kolombia Raya. Tapi impiannya tentang gabungan yang kuat tentang negara-negara itu sama sekali tidak terwujud, karena beberapa negara itu tidak saling sependapat dan pada tahun 1830, Venezuela menarik diri dan tegak berdiri sendiri sebagai sebuah republik yang merdeka. Bolívar adalah presiden pertama Bolivia ketika negara tersebut merdeka dari penjajahan Spanyol pada tahun 1824. Dia menikah dengan Maria Teresa Rodríguez del Toro y Alaysa. Bolívar meninggal karena penyakit demam atau fever. Simón Bolívar juga dikenal sebagai George Washington-nya Amerika Latin. Di Spanyol, dia dikenal sebagai El Libertador. Ia dilahirkan di Caracas yang sekarang menjadi ibu kota Venezuela. Tokoh inilah yang mengilhami gerakan revolusioner di bawah Hugo Chavez dalam menjalankan gerakan dan pemerintahannya. Dari tahun 1830 sampai akhir abad ke-19, Republik Venezuela mengalami krisis besar yang berturut-turut. Negara ini tidak mempunyai sedikit pengalaman tentang pemerintahan sendiri. Maka tahun-tahun kemerdekaannya dikacaukan oleh berbagai perang saudara berdarah, diktator yang kejam, pameran kekuasaan golongan, dan ketidakacuan terhadap asas politik serta partai politik. Tapi, walaupun terjadi berbagai keributan, Venezuela selamat dan berhasil menegakkan dasar organisasi politiknya untuk menciptakan sebuah pola bagi struktur sosialnya dan untuk meningkatkan ekonominya. Nah, abad ke-20 itu ditandai oleh masa panjang kekuasaan tunggal yang kejam dan korup, seperti yang dicerminkan oleh kediktatoran Cipriano Castro di tahun 1899 sampai tahun 1908 dan Juan Vicente Gomez di tahun 1908 sampai 1935. Pemerintahan Gomez dilukiskan sebagai bentuk kediktatoran yang paling kasar. Dia meninggal pada tahun 1935 setelah 27 tahun dengan kekuasaan mutlak. Dia membiarkan negeri tanpa politik, lembaga perwakilan atau kebebasan masyarakat. Berbagai upaya untuk mendirikan pemerintahan demokratis memperoleh hasil cukup baik ketika Romulo Gallegos terpilih menjadi presiden pada tahun 1948. Sayangnya, 10 bulan kemudian dia didesak pergi oleh Dewan Militer. Maka militer pun memegang kembali pemerintahan hingga tahun 1952. Kolonel Marcos Pérez Jiménez mulai memerintah pada akhir tahun 1952 dan mengepalai suatu pemerintahan yang juga sangat-sangat korup. Dia digulingkan pada tahun 1958 dan terpilihnya bekas Presiden Romulus Betancourt pada tahun itu mengantarkan Venezuela ke zaman baru pemerintahan demokrasi yang jujur. Dia merupakan presiden pilihan rakyat pertama yang menyelesaikan masa jabatannya. Kemudian penggantinya Raul Leoni yang dipilih pada tahun 1963 waktu itu adalah orang pertama yang mengambil alih kepresidenan secara damai. Sejak saat itu Venezuela mempunyai pergantian pemerintahan secara teratur dan demokratis sampai paling akhir pada tahun 1984 ketika Jaime Lucincho dilantik sebagai presiden. Demografi.
Sekitar 25% populasi dari Venezuela adalah mestizo atau campuran kulit putih dan pribumi. Orang Arab di sini ada 5% dari populasi dan orang Afrika sekitar 5%. Orang kulit putih 20%, orang mulato atau orang pardo itu ada sekitar 40%. Orang Amerindian sebanyak 3,5% dan ras lain yang kebanyakan orang Asia mencapai 1,5%. 3 suku Amerindian yang terletak di negara tersebut adalah Wayu yang ada di barat, di negara bagian Julia, dan ada Timotoquikas juga di bagian barat, di negara bagian Merida dan di Andes. Sekitar 85% populasinya itu tinggal di daerah perkotaan di bagian utara negara itu, dan saat ini tinggal di konglomerasi perkotaan seperti di Caracas, Maracaibo, dan Valencia. Mereka terkonsentrasi di jalur pegunungan pantai utara Venezuela. Hampir separuh wilayah geografis Venezuela itu terletak di selatan Sungai Orinoco, tetapi wilayah ini hanya berisi 5% dari populasi Venezuela. Ya, ini berdasarkan revisi prospek populasi dunia di tahun 2022. Total populasi Venezuela itu ada sekitar 28.199.867 jiwa. Selain itu juga, selama 5 tahun terakhir, struktur usia masyarakat Venezuela cenderung ke arah struktur homolog yang ditemukan seperti di Kuba, Eropa Barat, Jepang, dan masyarakat lain yang sehat dan menua dengan cepat. Khususnya telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam proporsi dalam jumlah bruto lansia di Venezuela yang berusia 65 tahun ke atas, serta penurunan yang sesuai dengan kesuburan total. Ekonomi. Perekonomian Venezuela itu terutama didasarkan pada minyak bumi. Venezuela itu adalah produsen minyak terbesar ke-25 di dunia dan anggota OPEC terbesar ke-8. Venezuela juga memproduksi dan mengekspor produk industri berat seperti baja, aluminium, dan semen. Manufaktur terkenal lainnya termasuk elektronik dan mobil serta minuman dan bahan makanan. Pertanian di Venezuela menyumbang sekitar 4,7% dari PDB. 7,3% dari angkatan kerja dan setidaknya 1/4 dari luas daratan Venezuela. Venezuela mengekspor beras, jagung, ikan, buah-buahan tropis, kopi, daging babi, dan daging sapi. Venezuela diperkirakan memiliki sumber daya alam senilai 14,3 triliun dolar Amerika Serikat dan tidak swasembada di sebagian besar bidang pertanian. Ekspor menyumbang 16,7% dari PDB. Dan produk minyak menyumbang sekitar 95% dari ekspor tersebut. Perekonomian Venezuela itu sudah hancur sejak tahun 2013. Di tahun 2015, Venezuela itu mengalami inflasi yang lebih dari 100%, tertinggi di dunia dan tertinggi dalam sejarah negara saat itu. Menurut sumber independen, angka tersebut meningkat menjadi 80.000% pada akhir 2018 dan Venezuela melonjak menjadi hiperinflasi. Sementara tingkat kemiskinan di negara ini hampir 90% dari populasi. Pada 14 November 2017, lembaga pemerintah kredit menyatakan bahwa Venezuela gagal membayar hutangnya. Bahkan, Standard & Poor's mengkategorikan Venezuela sebagai default selektif. Kepercayaan. Nah, 88% dari populasi Venezuela adalah orang Kristen. Terutama Katolik Roma ada 71% dan 17% sisanya itu adalah orang-orang Protestan. Penduduk Venezuela yang tidak beragama ada sekitar 8%, ateis sekitar 2%, dan agnostik hampir 6%, dan 3% penduduknya menganut agama lain. 1% dari mereka adalah Santeria. Kemudian ada komunitas Muslim, Druze, Buddha, dan Yahudi yang kecil namun berpengaruh. Komunitas Muslim yang berjumlah sekitar 95.000 terkonsentrasi di antara orang-orang keturunan Lebanon dan Suriah yang tinggal di negara bagian Nueva Esparta, Punto Fijo, dan daerah Caracas. Kebiasaan unik atau fakta unik. Venezuela merupakan negara pertama di dunia yang menghapus hukuman mati sejak tahun 1863. Hukuman yang paling berat diterima di negara ini adalah penjara seumur hidup. Bahan bakar minyak di Venezuela harganya lebih murah daripada harga air.
Bahkan harga BBM jauh lebih murah daripada minuman kopi dan susu yang dijual di sana. Sampai 29 Agustus 2022, harga bensin Venezuela dipatok sekitar 0,022 US dollar per liternya. Dengan asumsi kurs rupiah sekitar 15.000 per dolar, jadi harga 1 liter di negara itu hanya sekitar 330 rupiah. Venezuela merupakan negara produsen minyak terbesar ke-12 dunia. Rata-rata negara itu memproduksi 2,36 juta barel per hari dan hanya berada di belakang Meksiko dengan 2,48 juta. Konsumsi minyak Venezuela cenderung kecil dibandingkan dengan limpahan produksinya, yakni hanya sekitar 289.000 barel per hari. Artinya tingkat konsumsinya 12% dari produksinya. Mata uang lokal adalah Bolivar Fuerte. Setelah kamu menukar uangmu dengan mata uang ini, kamu tidak bisa mengubahnya kembali ke dolar atau euro. Jadi waspadai hal ini dan rencanakan dengan tepat ya. Kota Caracas merupakan kota paling sadis di Venezuela sekaligus menjadi tempat paling menakutkan di dunia. Di kota ini banyak sekali gangster dan pembunuh bayaran dengan harga yang murah. Pembunuhan, perampasan, perampokan, dan penganiayaan kerap terjadi di kota ini. Jadi kalau kamu mau berlibur di Venezuela, sebaiknya hindari pergi ke kota ini. Di Venezuela, kamu bisa menemukan salah satu taman nasional terbesar di dunia. Taman Nasional Canaima adalah taman nasional terbesar ke-6 di dunia dengan luas lebih dari 30.000 km persegi. Taman ini memiliki luas 3 hektar dan di dalam taman ini juga terdapat air terjun tertinggi di dunia yaitu Angel Fall. Jangan salah, air terjun ini memiliki tinggi 979 meter. Di Venezuela, ada tempat di mana kapibara berada. Kapibara adalah hewan pengerat terbesar di dunia. Hewan ini punya tinggi sekitar 60 cm dan jika diukur dari bahu dan berbobot 65 kg. Sejak ditemukannya cadangan minyak besar-besaran di daerah Danau Maracaibo selama awal abad ke-20, Venezuela telah menjadi satu pengekspor minyak terkemuka di dunia. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia dan merupakan anggota pendiri OPEC. Seperti yang saya katakan di awal, berdasarkan misosologi.id, Venezuela adalah negara dengan penghasil wanita tercantik di dunia. Tidak tanggung-tanggung mereka ada di peringkat pertama. Nah, itu dia fakta seputar Venezuela yang perlu kamu tahu. Oh ya, untuk jalan-jalan ke Venezuela diperlukan biaya sekitar 10-30 juta dari Indonesia, tergantung kebutuhan, transport, belanja, dan penginapan, dan lain sebagainya selama seminggu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat, semangat, semangat!